Nama saya Firjawan Trianto, NIM 1824, 10-10-2016. Perkenalkan, nama saya Milian Gede, NIM 1824 10 10 20 48. Perkenalkan, nama saya Mianto Gogendo Purwonugroho, NIM 1824 10 10 249. Di sini saya akan menunjukkan aplikasi kami, kelompok kami dari kelompok BBO dan ADPL. Nama proyek kami bernama Medicine Doctor. Sebelum login kita harus register terlebih dahulu. Jika belum memiliki akun, di sini kita bisa memilih dokter atau apoteker. Di sini saya memilih dokter. Klik register. Register telah berhasil. Nah, jika ada data yang tidak diisi dalam register, maka register tidak akan berhasil. Contohnya seperti ini. Nomor HP tidak bisa diisi. Jika diklik register, maka akan muncul pop-up register tidak berhasil. Jadi harus data diisi semua. Jika sudah memiliki akun, di sini tinggal login. Karena saya tadi register sebagai dokter, maka loginnya harus sesuai seperti yang register tadi. Klik login. Jika password atau username salah, maka akan keluar peringatan seperti ini. Nah, username atau password Anda salah. Nah, ini tampilan ganda langsung ke informasi akun. Di sini fungsi informasi akun adalah mengedit informasi akun itu sendiri. Di sini nama saya akan diganti menjadi misal Giawan, alamat Jember, email diganti awanfirgi@gmail.com, nomor HP 083, simpan perubahan. Nah, setelah disimpan perubahan, maka akan muncul nama di sini diganti Firjawan I titik, lalu email diganti dan nomor HP. Lalu di sini akan muncul alamat Jember. Selanjutnya di tab administrasi. Di sini fungsinya adalah menambah data pasien. Saya akan mencontohkan di sini setelah data tadi semua langsung klik selesai. Maka data akan ditambahkan ke tab data pasien. Nah, ini muncul Vanessa. Jika akan mengedit data pasien, kita di sini bisa klik edit, lalu tinggal mengubah namanya. Jika diklik ulangi, ini maka akan menghapus semua datanya dan harus diisi dari awal. Nah, hilang. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang codingan aplikasinya. Yang pertama dari register, ini logikanya. Jika nama lengkap, email, password, username, nomor HP, konfirmasi password kosong, ada yang salah satu yang kosong, maka statusnya sama dengan 0. Jika ada isinya, maka 1. Jika status sama dengan 1, maka register telah berhasil lalu diarahkan ke page login. Jika tidak, register tidak berhasil jika ada data yang kosong. Selanjutnya login page. Di sini loginnya. Ketika ID user sama dengan rs get string ID user ini dikonekkan ke database SQL. Lalu jika dokter maka akan diarahkan ke dokter informasi akun. Jika apoteker maka akan diarahkan ke informasi akun apoteker. Nah, jika username atau password tidak ada di database, maka username atau password Anda salah. Selanjutnya adalah informasi akun. Di sini logikanya, jika string di sini diatur sebagai string semua, string nama, alamat, email, nomor HP. Jika nama, alamat, email, dan nomor HP password kosong, maka statusnya 0. Jika tidak, statusnya 1. Jika ada data yang kosong, maka akan muncul tidak berhasil. Jika kita klik simpan perubahan, ada data yang kosong, maka tidak berhasil untuk disimpan. Selanjutnya adalah page administrasi.
Di sini adalah insert data pasien, ini memasukkan data pasien baru, seperti tanggal obat, nama, umur, tempat, tanggal lahir, kelamin, tinggi badan. Lalu jika statusnya sama dengan 0, maka execute update. Jika status sama dengan 1, maka data pasien berhasil ditambah. Jika tidak ada data yang kosong, maka akan muncul pop-up tidak berhasil. Selanjutnya adalah ini update data pasien. Jadi data pasien diubah. Jika ada data semua berhasil diisi, maka data pasien berhasil diupdate. Jika ada data yang tidak diisi, maka akan muncul peringatan tidak berhasil. Saya akan melanjutkan yaitu menu rekam medis. Di sini user dapat menginputkan rekam medis pasien dan di sebelah kanan ada tabel data rekam medisnya. Jika ingin mengeditnya, misal klik salah satu data pasien, Fauzan, klik misal keterangannya sedang flu. Setelah itu, klik simpan perubahan, maka ada pop-up data berhasil diupdate. Dan di tabel pun juga langsung ke update. Setelah itu pemesanan obat. Di sini user dapat melihat daftar obat yang tersedia. Misal user ingin membeli obat Antalgin, inputkan jumlahnya, misalkan 10. Lihat total harga. Habis itu button pesan akan muncul. Klik button pesan, ada pop-up, segera konfirmasi pemesanan obat di menu orderan obat. Oke. Di sini user dapat melihat orderan obat yang ingin dikonfirmasi. Di sini user harus mengonfirmasi agar obat tersebut bisa diproses oleh apotek. Misal klik Antalgin. Di sini user harus menginputkan alamat dan jasa pengiriman. Di sini juga ada pakai alamat akun. Maksud dari ini adalah memakai alamat akun yang sudah kita daftarkan pada saat register. Misal kita klik pakai alamat akun Jember. Karena di informasi akun alamat kita itu Jember. Oke. Pakai alamat akun misal terus Grab. Habis itu jika tidak ada perubahan di sini itu dimaksudkan pada jumlah obat. Jika ada perubahan pada jumlah obat, misal 20, lihat total harga. Dia akan menampilkan total harga yang terbaru. Habis itu simpan perubahan berhasil. Setelah itu konfirmasi. Dan ada pop-up berhasil. Nah, setelah itu laporan pengiriman. Di sini user dapat melihat laporan pengiriman yang sudah diproses di orderan obat tadi. Di sini juga ada keterangan sedang diproses. Jika apotek sudah memproses obat tersebut, maka keterangannya akan berubah. Sekarang saya akan menjelaskan codingan dari data pasien. Di codingan data pasien itu ada metode getDataList. Sebelumnya membuat variabel observable list dengan model mdata pasien. Nama variabel, terus fx collection observable array list. Di sini kita memanggil database select all from data pasien. Setelah itu data-data yang ada di database akan disimpan ke model terlebih dahulu dengan fungsi data sama dengan new mdata pasien. Sesuai dengan model mdata pasien di sini. Membuat variabel konstruktor sama getter setter. Setelah itu kita membuat set data pasien agar data yang sudah disimpan di model akan tampil ke tabel yang sudah kita siapkan. Di sini ada tertera yaitu callback tabel kolom mdata pasien. Ini fungsinya adalah untuk memberikan button yang
yang ada di dalam tabel. Di sini juga ada filter list, itu untuk membuat kolom search agar data pasien bisa dicari. Jika ingin mencari pasien tertentu, bisa menulis namanya di kolom searching seperti ini. Misal saya mau nyari Fauzan, maka akan yang muncul hanya Fauzan. Setelah itu saya akan menjelaskan codingan rekam medis. Di sini codingannya hampir sama. Untuk menampilkan data yang ada di tabel harus membuat dua metode, yaitu getDataList sama setData. Setelah itu di setData ada tabel.setOnMostPreset. Itu maksudnya adalah jika data tersebut dipilih atau diklik, maka fungsinya yaitu menyimpan ID, terus text field nama akan mengeset teksnya menjadi nama lengkap. Seperti yang dicontoh, jika Fauzan diklik, maka nama pasien akan mengeset namanya menjadi Fauzan, kategori sehat, keterangan sedang flu. Seperti itu. Itu adalah fungsinya dari setOnMostPreset. Yang filter list sama seperti tadi, yaitu untuk membuat kolom search. Setelah itu saya akan menjelaskan tentang codingan daftar obat. Di sini tetap membuat dua metode untuk menampilkan data obat yang akan ditampilkan di tabel, getDataList sama setData. Ada juga fungsi setOnMostPreset seperti yang tadi, filter list, insert order untuk menambahkan orderan dan disimpan ke database detail order obat dokter. Sekarang saya akan menjelaskan codingan dari menu orderan obat. Di sini tetap dua metode untuk menampilkan tabel, getDataList sama setData. Di sini juga ada metode konfirmasi order untuk dimasukkan ke database laporan dokter yang akan ditampilkan ke menu laporan. Terus update order, jika ingin mengubah harga, metodenya update order. Delete order untuk menghapus data. Set increment, metode ini untuk mengeset incrementnya menjadi 0. Yang terakhir yaitu laporan pengiriman. Saya akan menjelaskan codingan dari laporan pengiriman. Di sini ada dua metode, yaitu getDataList untuk setData untuk menampilkan data di tabel. Setelah itu teman saya akan menjelaskan menu dari apotek. Di sini terdapat informasi mengenai pengguna dari user aktif saat ini, yaitu saya sendiri. Dan di sini sebelah kanan ada terdapat info untuk mengedit informasinya. Seperti contohnya kita akan mengubah email dan kita klik simpan perubahan dan maka akan terubah juga di sini. Dan di sini juga ada catatan untuk catatan jika diperlukan. Selanjutnya adalah menu data obat. Di data obat kita akan dapat melihat daftar obat-obat yang tersedia. Di sini kita bisa menghapus, merubah data dan menambah data baru dari obat. Contohnya kita akan membuat obat baru. Kita tambah data. Jika berhasil maka datanya akan bertambah seperti ini. Dan kita juga bisa mengedit seperti ini. Dan maka akan berubah datanya. Dan juga bisa menghapusnya. Dan data selanjutnya adalah orderan obat. Dalam orderan obat kita dapat melihat orderan-orderan yang dibuat oleh dokter mengenai pemesanan obat kepada apoteker. Di sini kita bisa melihat daftar-daftarnya dengan informasi-informasinya dan juga keterangan statusnya apakah sudah dikonfirmasi atau belum oleh apoteker digital. Contohnya kita akan mengecek datanya seperti dan nunggu ini kan sudah dikonfirmasi. Kita akan coba konfirmasi sebuah orderan seperti ini. Kan sekarang sedang diproses. Maka kita klik konfirmasi. Maka
statusnya akan berubah menjadi sudah dikonfirmasi dan segera dikirim. Setelah itu kita dapat melihatnya di laporan pengiriman. Di sini daftar semuanya juga sama seperti yang tadi dan statusnya. Itu fitur-fiturnya. Sekarang kita lihat di codingannya. Di sini kelas yang digunakan untuk view ada 4, yaitu data obat, informasi akut, laporan, dan order obat. Dan controllernya kita gunakan data obat untuk mengatur data-data yang ada di data obat. Di sini kita bisa lihat ada untuk memberikan ID dari objek-objek yang ada dalam tampilannya. Di sini ada koneksi untuk menghubungkan dengan database. Di sini kita ada query untuk memanggil data dari database dan untuk memasukkan data tersebut ke dalam tabel yang terdapat di tampilan. Di sini ada metode untuk menambahkan data baru. Yang ini untuk mengedit data yang sudah ada dan menghapus data yang sudah ada. Di sini untuk mendapatkan fungsi untuk tombol-tombol. Ini ada informasi akun, sebagian besar sama seperti yang sebelumnya, cuma di sini terdapat koneksi ke database untuk menghubungkan dengan mengambil data dari SQL, mengupdate informasi dari akunnya, dan tombol-tombolnya. Lalu di laporan sama juga, cuma di sini hanya mengampilkan mengambil dan menampilkan daftar laporan saja, tidak ada fungsi-fungsi khususnya. Misalnya ada order obat. Di sini kita menampilkan data-data order obat yang berada di menu ini, orderan obat. Di sini terdapat koneksi dengan SQL, mengambil data dari SQL dan memasukkan data ke dalam tabelnya. Di sini untuk memasukkan data di tabel yang kecil ini. Selanjutnya ada update keterangan, yaitu keterangan status pengirimannya yang ini. Dan ada fungsi untuk mengurangi stok setiap kali kita mengkonfirmasi sebuah pesanan. Dan tombol-tombol. Dan kita juga di Apoteker menggunakan model, yaitu data obat untuk set dan get data dari obat seperti ini, dan data dari tabel orderan obat oleh orderan Apoteker. Dan juga ada user untuk mendapatkan data-data dari user yang ada.